Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik. Kita akan bahas kali ini tentang aplikasi jarak, waktu, dan kecepatan. Di sini memang sangat erat kaitannya dengan fisika. Makanya kita akan bahas nanti bagaimana teknik-teknik menjawab soalnya. Ya agak sedikit dengan seperti menjawab soal-soal fisika. Oke, kita lihat dulu soal nomor 1 ini. Pada perjalanan tertentu, jika suatu kereta melaju dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam, ini kecepatan, ya, maka kereta tersebut akan terlambat 2 jam sampai di tujuan. Artinya begini, dia ada perjalanan tertentu menempuh jarak tertentu S. Berjalan dengan kecepatan 50 km per jam. Maka waktu normalnya T, namun dia terlambat 2 jam. Artinya waktu dia bertambah 2 jam. Ya. Dengan perjalanan yang sama, artinya ini ya, jika kereta melaju dengan kecepatan 70 km per jam, maksudnya adalah dengan perjalanan yang sama. Tetap S1, jaraknya sama. Tapi di sini kecepatannya berubah, 70. Ini waktu normalnya T. Tapi kalau dengan 70, 2 jam lebih cepat. Loh, kan waktunya lebih singkat. Maka waktunya berkurang 2 jam. Nah, paham ya? Maka berapakah jarak perjalanan itu? Maka yang ditanya adalah S-nya ini berapa? Untuk menjawabnya, karena sama-sama jaraknya S1, artinya kita bisa menyamakan kedua ini, kedua persamaan ini. Maksudnya seperti ini. 50 T tambah 2 itu sama dengan 70 T kurang 2. Ya, karena S-nya sama ya. Ini kita sederhanakan dulu boleh, biar supaya tidak repot. Oke. Dikalikan ke dalam berarti jadi 5T tambah 10 sama dengan 7T kurang 14. Ya. Ini nanti kan 5T pindah ke kiri jadi negatif ya. 7 kurang 5 langsung saja berapa? Berapa yuk? Nah, iya 2T. Ini minus 14 pindah ke kanan nanti akan jadi tambah. Iya 24. 24 aja ya. Oh, tanpa T. Oke, berarti T-nya nanti sama dengan 12 jam. Oh, maksudnya kalau dia tidak telat dan tidak kecepatan, maka waktu yang diperlukan adalah 12 jam. Yang ditanya, berapakah jaraknya? Maka kita cukup substitusikan nilai T ini ke salah satu persamaan tadi. Misalnya ke sini, ya. Sehingga S1 itu menjadi 50 12 ditambah 2. Hasilnya 50 kali 14. Iya. Kira-kira berapa itu hasilnya? Iya, 700 km. Ya. Kalau kita masukkan ke sini, apakah sama saja? Cek ya. 70 kita kali 12 kurang 2. 70 dikali 10 sama 700. Oke, berarti cara kita sudah nah, kita ke opsi. Berarti jawaban yang pas mana? Kurang dari 80? Oh, salah, ini 700. Ya. Ini salah. Ini apalagi salah, ini salah, salah. Maka jawabannya lebih dari 140 km. Ya, karena dia 100. Itu yang kita temukan 700. Maka dia lebih. Jawabannya E. Oke, itu ya. Ini caranya memang harus pelan-pelan dulu kita biar kalian memahami konsepnya. Dan silahkan diulang-ulang untuk menonton video ini agar kamu lebih memahami dan lebih lancar nanti pada saat ujian STAN-nya. Jadi kalian lebih mudah untuk menjawab soalnya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke soal. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Ini masih berhubungan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Kali ini kita coba menganalisis suatu soal yang sering dimunculkan di soal-soal USN PKN STAN.
Nah, perhatikan pelan-pelan. Sebuah bus berjalan dari kota P ke kota Q dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dan kembali dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak P ke Q 120, berapakah kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan? Oke, ini kota P menuju kota Q. Berangkat dengan kecepatan 40 km. Kembali dengan kecepatan 60 km. Jarak 120. Ya, bisa saja sih kita pakai konsep kecepatan rata-rata adalah S1 tambah S2 per waktu pertama ditambah waktu kedua. Nah, masalahnya di sini kita tidak punya waktu. Maka kita cari dari sini kasus untuk berangkat. Waktu kan jarak per kecepatan. Karena jaraknya 120 dan kecepatannya 40 km per jam, maka waktunya 3. Oke, ini 3 km per jam ya. Ya, ini per jam. Ketika kembali ke P, itu kita anggap T2. Ya. Maka kita akan menemukan S per P yang sama. S-nya yaitu 120, namun V-nya menjadi 60. 2. Maka kita sudah gampang, kita tinggal masukin. Pas berangkat jaraknya 120, pulang juga 120. Per berangkat waktunya 3, pulang waktunya 2. Ya, itu 2 jam. Maka totalnya 240 per 5. Maka hasilnya nanti adalah ya 48 km per jam. Sangat mudah. Namun ada nggak yang lebih mudah lagi? Ada. Cukup dengan cara seperti ini tanpa mencari waktu. Ketika berangkat kita buat V1. Kalikan saja dengan pas pulang V2. Per V1 tambah V2 ya. Bolak-balik kasih angka 2 di depan. Hasilnya mudah-mudahan sama. Ayo kita lihat 2 dikali 40 dikali 60 per 40 ditambah 60. Kita coba ya. 2 kali 2400 per 100. Coret. Wah. 2 kali 24, 48 km per jam. Wah, ini lebih singkat sepertinya ya. Ini cara pembuktian panjangnya. Ini cara kalian kalau mau mempersingkat waktu. Karena ingat soal TPA STAN itu kita butuh waktu yang sangat singkat untuk mengerjakannya. Jadi boleh cara yang ini, boleh cara yang ini. Silahkan mana yang menurut kamu nyaman untuk kamu gunakan. Oke, kita akan lanjut ke soal-soal berikutnya. Oke, kita akan bahas soal berikutnya. Di soal-soal seperti ini tetap kita bermain dengan waktu. Seorang buruh pabrik bekerja mulai pukul 8. Berhenti pada pukul 19.30. Artinya ada selisih waktu. Berapa lama kira-kira? 19.30 kurang 08.00. Ada yang masih bingung mengurangkan waktu? Sepertinya tidak ya. Iya, 30 menit. Ya, yang ini 11 jam. Oh, artinya perjalanan waktu itu 11 jam 30 menit. Dengan beristirahat siang selama setengah jam. Batas jam kerja adalah dalam sehari adalah 8 jam. Ya. Selebihnya dianggap lembur. Berapa jamkah kelebihan waktu kerja buruh tersebut? Jadi di sini waktu normalnya 11.30 menit. Istirahat kita kurangi. Kita kurangi setengah jam 30 menit. Maka waktu kerjanya 11 jam. Oke. Dia bekerja 8 jam secara kontrak kerjanya dengan perusahaan. Namun dia bekerja 11 jam. Artinya dia lembur
11 dikurang 8 jam. Iya, dia lembur 3 jam. Nah, ini hitungannya lembur. Kalau buruh itu kalau udah lembur dapat gaji tambahan. Jawabannya adalah gampang ya. Ini kita masih bermain tentang waktu. Jadi kita harus paham konsep penjumlahan dan pengurangan dalam waktu. Ini jangan salah ya. Oke, kita nanti akan lanjut ke soal-soal berikutnya. Selamat belajar dan mengulang-ulangi video ini. Terima kasih. Oke, PKN Stand Go Community. Kita adalah komunitas yang berjuang akan menghantarkan kamu untuk lulus menuju kampus PKN STAN. Ya, bagi kamu yang rajin berlatih dan menonton video-video ini, mudah-mudahan kamu akan semakin lancar menjawab soal-soal USN PKN STAN. Oke, perhatikan soal berikutnya, kita akan bahas. Seorang pengendara sepeda motor menempuh 40 km. Iya, jarak nih. Ini jarak karena satuannya kilometernya. Nah, ini jarak ya. Dalam 5 hari waktu. Hari pertama ditempuh 90 km. Oh, jadi biar gampang. Biar jalan panjang sekali. Mungkin jalannya berurat berakar. Ada ototnya mungkin. Ya. Jalannya panjang sekali. 400 km. Hari pertama dia mulai bergerak. Iya, dengan jarak 90 km. Hari kedua 75 km. Hari ketiga 120. Hari keempat 30 km. Nah, ini dia. Hari keempat ya. Berapa jarak ini tempuh pada hari kelima? Oh, hari kelima kan berarti sisa ya. Hari kelima itu sisanya berapa? Ya sudah, tadi jarak totalnya dari sini sampai ke sini itu 400. Ini konsep perhitungan jarak ya. Kita anggap jalan itu kalau jarak dia lurus. Bang atau Mas, mana kalau jalannya nanti belok-belok? Ya, karena ini bicara jarak, anggap saja lurus. Jadi lurus, jangan dipikirkan ada belok-beloknya. Ini gambarnya ada belok-beloknya, tapi jangan pikirkan. Anggap aja itu 400. Artinya, hari kelima kita butuh berapa hari? Iya, ini kita jumlahin. Semua 90 tambah 75 tambah 120 tambah 30. Nggak usah dipikirin belok-beloknya ya. Jadi nanti hasilnya 400 dikurang. Ini coba tambahin 165 ya. 165 ini nanti jadi 185, 285. Oke, tambahkan jadi 315. Maka hasilnya nanti 5, iya 85 km. Itulah untuk hari kelima, 85 km. Kita lihat opsi. Oh, ada jawabannya. Ya, gampang sekali. Ini hanya untuk mengenalkan bagaimana konsep jarak. Ingat, kalau jarak, kalian jangan mikir perjalanan itu ada belok, naik, tanjakan, atau nampak jurang, atau dan segala macam. Itu abaikan saja. Anggap saja dia jalan yang sangat lurus. Oke, cukup sekian. Nanti kita akan lanjut ke soal-soal berikutnya. Ya, kita lanjut lagi. Kita akan menjawab soal-soal latihan berikutnya. Yang mudah-mudahan soal-soal ini akan memelancarkan cara berpikir kamu. Apa ya bahasnya? Melancarkan atau memelancarkan? Melancarkan ya mungkin ya, melancarkan. Jadi kalau kamu sering menonton dan melatih soal-soal seperti ini, mudah-mudahan ketika ujian STAN kamu akan lancar menjawab soal-soalnya. Oke, coba perhatikan soal ini. Kita menempuh 75% ya. 75% itu kan sama dengan 3/4. Perjalanan dari kota A ke kota B. Wow. Nah, ini kota A, ini kota B. 3/4 kira-kira di sini ya.
perjalanan. Maka kalau ini kita anggap titik O, maka O ke B itu sisanya 1/4. Nah, dari A ke O kecepatannya 50 ya. Kecepatan untuk seluruh perjalanan ini dari A ke B ya, kecepatan rata-ratanya itu 40 km per jam. Berapa kecepatan mobil dalam perjalanan 2/5%? Oh, yang ditanya kecepatan di sini. Katakan POB. Itu yang ditanya. Ingat konsepnya. Konsep untuk kecepatan rata-rata. S1 ditambah S2 per T1 ditambah T2. Dari mana kamu menemukan T1? Dari sini. Ya, bahwa T itu jarak per kecepatan. Jaraknya 3/4 per 50. Hasilnya jadi 3/200. Oke ya. Kemudian, di mana kamu menemukan waktu kedua? Di sini. Oke, waktu keduanya apa? 1/4 dibagi, kita nggak tahu, FOB atau sebenarnya 1/4 FOB. Ya sudah, kita masukkan 3/4 ditambah 1/4 per T nya itu tadi kita dapat yang pertama sebenarnya ini 3/200 ditambah 1/4 PO. Gampang ya? Iya gampang. Apakah masa nggak ada cara cepat? Ada nanti ya, sabar ya. Ini kita boleh nggak bagi 4, bagi 4, bagi 4, bagi 4, ini 50. Oh, gampang ya. Jadi nanti hasilnya 3 tambah 1, 4. Ini kan pecahan. Maka kita bisa olah ini jadi kali silang ke sana, 3 VOB. Ini kali silang ke sana, tambah 50 per 50 dikali dengan POP. Oh, gampang ya. Sini naik ke atas. Hasilnya jadi kecepatan rata-rata sama dengan 200 POP per 3 POP ditambah 50. Ingat kecepatan rata-ratanya tadi seluruh perjalanan nih 40. Ya udah tulis 40 sama dengan 200 POP per 3 POP ditambah 20. Nih tuh set, iya habis 5, ini tinggal 1, makanya siap. Maka 3 POP sama dengan 50 itu sama dengan 5 POP. Ini pindah ke sana jadi negatif, 5 kurang 3 jadi 2 POB sama dengan 50. Maka POB nya sama dengan 25 km per jam. Loh, panjang. Oh ya panjang. Gimana caranya biar mudah? Ya sudah, kamu cukup lakukan cara ini. Caranya simple. Caranya nggak bikin ribet. Gimana caranya? Kita perhatikan. Total jaraknya kan 3/4 tambah 1/4 itu 1. Sementara di sini kecepatan rata-rata total 40. Jaraknya 1. Oke. Ya. Nah, untuk waktu 1 dan waktu 2 kita kan belum tahu. Oke, sebenarnya hampir sama dengan cara ini, tapi ini mungkin akan memperingkas angka-angka yang tidak terlalu bikin kamu pusing. Kalau kamu dengan cara ini sudah bisa, ya sudah nggak masalah. Tapi ini kita membuat angka yang lebih sederhana, yang tidak mengganggu tempat, ya, supaya lebih singkat. Oke, coba kita lihat ini hasilnya jadi 3/4 kali 50 ya, ditambah 1/4
P yang ditanyakan tadi. Oke, sudah cukup jelas ya? Iya, cukup jelas. Jadi kalian boleh kali silang ya, kali silang bahasanya. Ya, pakai ini aja lah. Assalamualaikum. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal juga boleh untuk latihan kalian agar semakin lancar untuk menjawab soal. Kita coba perhatikan pada permulaan pekerjaan. Counter pada sebuah mesin fotokopi menunjukkan angka 1254 ya. Maaf, 1254. Pada akhir pekerjaan, counter menunjukkan angka 2330. Ada selisih ya, betul, ada selisih. Kita lihat selisih pekerjaannya ya, 2334 berselisih dengan 1250. Kita cek dia 0 berapa, dia 8, ini berapa, oke 0, iya 1080. Ada terjadi selisih ya. Itu diselesaikan dalam waktu 30 menit ya, 30 menit, waktunya 30 menit. Karena soalnya bertanya berapa kecepatan rata-rata per detik, maka 30 menit ini kita rubah ke dalam detik. Cukup kita kalikan dengan 60, karena 1 menit 60 detik. Hasilnya 1800. Nah, berapa kecepatannya? Ya, kita tinggal bagi 1080 dibagi 1800. Ya, dan coret. Nanti kita selesaikan biar supaya tidak bingung. Ini bisa kita bagi 3 dulu. Bagi 3, 6 ya. Kalau ini kita bagi 3, kira-kira berapa itu? 6 ya, 60. Oke, dibagi 6 lagi. Bagi 6 dibagi 6 10, hasilnya 0,6 ya. Jangan bingung dengan cara membagikan seperti ini. Sederhanakan dulu angkanya dengan cara yang paling mudah, maka nanti jawabannya adalah A. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke soal. Oke, kita akan lanjut ke soal-soal berikutnya. Ini masih berhubungan dengan jarak dan waktu. Begitu juga dengan kecepatan. 1 jam setelah Kasino bersepeda dari A ke B yang berjarak 360, Dono mulai bersepeda pada rute yang sama. Jadi begini. Kota ya, dari A ke B. Oke. Kasino bergerak. Ini jarak kota AB-nya ini di soal mengatakan 360. Kasino bergerak dengan kecepatan 24 km per jam. Jadi ada kecepatan kasino 24 km. Ya, sana ini. Dono dari kota B. Dono mau ketemuan sama kasino mungkin. Jadi Dono dari sana dengan kecepatan 32 km per jam. Oh, jangan lupa kecepatan itu ada per jamnya. Iya. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Dono ketika bertemu kasino? Oh, Dono kan dari kota B tadi ya. Jalan, anggaplah ketemunya di sini. Nah, itu misalkan X. Berarti artinya kasino bertemu Dono itu jaraknya totalnya 360 kurang X. Betul ya? Iya, jadi kasino ketemu Dono di sini. Itu jarak 360 dikurang X. Yang ditanya jarak Dono ketemu kasino yaitu X. Jelas ya? Kalau kita ketemuan, maka waktu ketemuan kita harus sama. Artinya, waktu kasino harus sama dengan waktu Dono. Namun ingat tadi,
kasino berangkat 1 jam setelah Dono, maksudnya Dono berangkat 1 jam setelah kasino berangkat. Artinya Dono telat 1 jam. Maka untuk menyamainya dia butuh 1 jam ditambahkan. Oke, ini dulu harus kamu paham kenapa seperti ini. Oke, karena waktu adalah jarak kasino per kecepatan kasino, maka waktu Dono juga jarak Dono per kecepatan Dono ditambah 1. Gitu ya. Artinya karena jarak kasino ketemu Dono itu 360 dikurang X per kecepatan kasino itu 24, itu harus sama dengan jarak Dono ketemu itu X dengan kecepatannya 32 ditambah 1. 1 itu bolehlah 32 per 32. Memudahkan. Oke, ini hanya memudahkan. Artinya ini boleh kita sederhanakan bagi 8 3. Kalau ini kita bagi 8, nanti ini sama penyebutnya itu 4. Nah, artinya bentuknya menjadi seperti ini ya, lebih sederhana. 30 per 3 sama dengan X ditambah 32 per 4. Ya sudah, kita tinggal kali silang. Kan gampang, kalikan sini, kalikan ke sini. Ya, artinya 360 dikali 4 kurang 4X. Yang ini kali silang ke sini, kali silang ke sana. Oke, artinya 3X ditambah 96. Oke, ini pindah nanti ke kanan, hasilnya jadi 7X. Ya. Yang ini pindah ke kiri, hasilnya nanti jadi ini 360 kali 4 itu kan 1440 ya. Betul? Dikurang 90. Nah, hasilnya nanti 4 ya, cocok ya. 4. Ini nanti tinggal 13, 4. Ini nanti tinggal 13. Maka X sama dengan 13 bagi 7. Ya, 2. Atau 1 ya, sorry. 1. Sisanya 6. Oke. 64 bagi 7. Berapa ya kira-kira? 9. 63, sisanya 1. 14 bagi 7, 2. Maka jarak Dono ketemu kasino 192 km. Gampang ya? Iya, gampang. Nanti jawabannya adalah A. Silahkan kamu ulang-ulangi, kamu analisis lagi gambarnya. Karena kunci untuk menyelesaikan soal ini, kamu paham dulu prosesnya secara fisik. Bagaimana mereka ketemu, ini kamu harus analisis dulu. Kalau kamu masih bingung di sini, silahkan ulang-ulang video ini sampai kamu memahami bagaimana proses mereka bertemu. Ya. Ibarat orang jatuh cinta itu ada proses ketemunya. Jadi kamu kalau mau jatuh cinta, soal-soal TPA ya kamu harus pelajari ini ya, agar kamu nanti lulus PKN STAR. Oke, selamat berlatih dan mengulang-ulanginya. Halo semuanya, kita kembali lagi menajamkan pikiran kita untuk terus berlatih membahas soal-soal yang akan diujikan di PKN STAR. Mungkin bukan seperti ini soalnya, tapi mungkin mirip konsepnya. Jadi silahkan kalian terus berlatih, mudah-mudahan kamu akan menjadi mahasiswa STAN selanjutnya. Oke, kita bahas soal ini. Freddy berangkat dari kota A pada pukul 18.15 menuju kota B dengan mengendarai sepeda motor dan tiba pada pukul 23.45 menit. Ya, artinya selisih waktu itu menjadi lama perjalanannya dari kota A ke kota B. Boleh dilukis? Boleh, biar kamu lebih gampang ya. Jadi waktunya itu dari A ke B 23.45 menit, cari selisihnya dengan 18.15 menit. Oke, 45 dikurang 15 menit itu 30 menit, setengah jam. 23 dikurang 8 itu 5 jam. Artinya 5 jam 30 menit. Itulah lama perjalanan si Freddy dari kota A ke kota B. Jika kecepatan rata-rata yang ditempuhnya adalah 30 km per jam dan ia istirahat makan malam selama 1 jam. Artinya waktu
waktu efektif dia melakukan perjalanan itu dikurangi 1 jam karena ada jam istirahat. Dia tidak menempuh jarak. Di situ dia tertidur mungkin beristirahat sehingga tidak ada perubahan jarak. Artinya dia berjalan selama 4 jam 30 menit secara efektif ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih jarak dari S? Ya, jarak itu S dari A ke B. Maka yang kita ambil adalah waktu efektif, di mana saat dia berjalan, jangan pada saat dia sedang istirahat atau tertidur di jalan, ya, karena tidak menempuh jarak. Artinya kita akan cari jarak itu adalah kecepatan dikali waktu yang kita gunakan efektifnya, ya, dengan kecepatan 30 per jam, waktunya 4,5 jam, artinya dia menempuh jarak sejauh, kalau kamu bingung ini matematikanya ini boleh diginiin ya, tidak usah bingung, jadi 9 per 2. Oh, itu kan udah gampang tuh. 30 bagi 2 15. Ya, 5 135 kilo. Itulah jarak dari kota A ke kota B. Jawabannya adalah B. Ya, hati-hati. Yang perlu kamu perhatikan di sini ada 1 malam dia beristirahat. Makan selama 1 jam. Congok nih. Karena makannya 1 jam. Artinya dia banyak nambuhnya. Saya kalau makan cuma 15 menit. Oke, di situ dulu. Jadi kita akan bahas di pembahasan soal-soal berikut. Oke, mari kita terus belajar dan berlatih dan berlatih soal agar kamu nanti semakin lancar pada saat mengerjakan soal-soal PKM STAT. Ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah mesin dapat memotong sejenis kayu dalam waktu 6 menit. Dia ada sejenis kayu. Ini menggunakan mesin dulu ya, mesin. Sejenis kayu itu kan kalau sejenis ya satu ya. Bisa diselesaikan dalam waktu 6 menit. Oke, saya pakai cara yang sederhana agar kamu bisa memahaminya lebih sederhana. Kemudian kalau dia menggunakan gergaji, maka dia melakukannya 18 menit. Lebih lama. Oke, gergaji. Sepohon itu tadi selesainya 18 menit. Lebih lama. Maka kalau saya sebagai tukang potong kayunya, ya, ini saya batasin ya. Kalau saya ini kayu mau saya potong, logikanya saya akan pakai mesin karena kerja saya akan lebih mudah. Ya, jadi saya kerja dulu pakai mesin. Satu kayu tadi itu saya potong. Setelah 4 menit listriknya padam. Ya, mesinnya nggak hidup. Ya, saya potong 4 menit. Loh, tadi kalau satu itu kan 6 menit, 2 menit lagi. Oke. Berarti ada yang belum terpotong pohonnya. 6 menjadi 4 itu kan kalau kita logikakan itu dikali 2 per 3, betul ya? Maka pohon yang sudah terpotong 1 dikali 2 per 3, 2 per 3. Ya, ini skenario yang terjadi pada kondisi soal ini. Karena listrik padam, logikanya saya harus pakai gergaji. Yang sudah dikerjakan dengan mesin 2 per 3. Maka sepertiga lagi lah saya gunakan gergaji. Oke. Ini kalau pohon itu satu pohon dengan gergaji yang mau kita kerjakan tinggal sepertiga. Maka 1 jadi sepertiga, itu kan dikali sepertiga. Maka cukup 18 juga ikut dikali sepertiga. Hingga 18 dikali sepertiga hasilnya 6. Ingat satuannya menit. Maka untuk menyelesaikan potongan itu dengan menggunakan gergaji, ya ada 6 menit lagi. Oke ya, paham ya? Tapi pertanyaannya apa? Berapa menitkah yang diperlukan si tukang kayu untuk menyelesaikan pemotongan kayu tersebut? Tadi mula-mula 4 menit. Listrik padam. Dengan gergaji 6 menit. Maka totalnya 10 menit. Bukan yang ini, Mas. Tapi yang ini. Oke. Kecuali ditanya pemotongan kayu tersebut menggunakan gergaji saja, maka dia butuh 6 menit. Oke, paham? Atau hanya menggunakan mesin ya cuma 4 menit gitu. Jelas ya. Nah, inilah untuk menjawab soal-soal PKM STAN agar kamu semakin lancar menjawab soal-soalnya.
Oke, kita akan coba lanjut. Di sini kita akan bahas soal-soal, sebenarnya ini soal asli stan ya. Ini pernah keluar, kalau tidak salah ini WSM stan tahun 2009 ya. Oke, kita coba bahas. Seorang sendirian dapat melakukan pekerjaan dalam waktu J jam. Jadi kalau ada orang sendirian, pekerjaan itu selesai dalam waktu J jam. Kalau asistennya orang kedua kita anggap itu kejam. Kejam, enggak kajam ya, bukan kejam ya. Kalau mereka bersama-sama, nah ini pakai konsep bangunan, apa namanya, gabungan ya. Maka kita bisa pakai konsep gabungan. Itu seperti orang pertama ditambah seperti orang kedua. Ini sama seperti menjumlahkan paralel pada rangkaian seri paralel resistor, sorry. Menjumlahkan rangkaian paralel pada konsep-konsep resistor. Jadi berapa waktu gabungannya? Ya, kita coba tinggal masukkan aja. Seper J ditambah seper K. Artinya kita menyamakan penyebut. JK dikali silang K tambah J. Seperti gabungan. Karena yang tanya seperti gabungan, jangan lupa dibalik. JK per K tambah J. Oke ya. Ini dia. Coba menjawab soal ini. Artinya apa? Kalau kamu malas atau mau lebih singkat dari ini, boleh saja kamu pakai waktu orang pertama dikali waktu orang kedua per waktu orang pertama ditambah waktu orang kedua. Ini cara mudahnya. Kalau hanya dua orang ya, bisa aja langsung kan JK per J tambah K. Boleh langsung. Ini langsung. Ya, ini by proses. Hasilnya sama ya. Jadi jawabannya adalah silahkan kamu pilih cara yang mana. Oke, terus berlatih, kamu akan semakin lancar dan semakin sukses menuju SMPKN STAN. Oke, kita akan lanjut membahas soal-soal latihan ini. Soal-soal yang akan melatih kamu agar nanti pada saat ujian PKN STAN, kamu akan mudah menjawab soal-soal seperti ini. Kita analisis dulu soalnya. Suatu pipa mengisi suatu tangki kosong sampai penuh memerlukan waktu selama 15 jam. Jadi ada pipa 1 yang mengisi satu tangki penuh dalam waktu 15 jam. Pipa kedua, nah ini pipa kedua ya, mengisi satu tangki yang sama dalam waktu 9 jam. Oke, paham ya? Jadi jika kedua pipa tersebut digunakan bersama-sama, berapa lama waktu yang diperlukan? Nah, sampai mengisi 2/3 penuh. Jadi ini kita batasi ya. Batasi bahwa tidak sampai 1 yang diisi, 2/3-nya saja. 2/3 saja. 1 jadi 2/3, itu pengalinya kan 2/3. Maka 15 juga dikali 2/3. Hasilnya iya 10. 1 menjadi 2/3, maka 9 juga ikut dikali 2/3. Ya, kali 2/3 kali 2/3. Hasilnya iya 6. Maka inilah waktu mereka untuk mengerjakan tangki penuh secara bersama-sama untuk 2/3 penuh. Berapa ini kalau kita gabungkan? Ya langsung tadi pakai konsep yang pertama. Kalikan kedua waktunya per tambahkan kedua waktunya. Hasilnya 60 per 16. Atau kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 4, itu artinya 15 per 4 jam. Mudah ya? Maka jawabannya C. Gampang sekali. Silakan dilatih-latih lagi, akan semakin membuat kamu lancar mengerjakan soal-soal tipe seperti ini. Oke, nanti kita akan lanjut ke soal-soal berikutnya. Oke adik-adik semua, kita akan lanjut pembahasan ini dengan soal yang tipenya hampir sama dengan soal yang sebelumnya. Jadi kita analisis dulu mesin A
memproduksi komponen dengan kecepatan 120 komponen setiap 40 detik. Jadi kecepatan mesin A 120 setiap 40 detik. Artinya kecepatannya itu 3 komponen per detik. Paham ya? Kecepatan B 100 komponen dalam waktu 2 detik. Artinya ya 100 komponen per 20 detik itu 5 komponen per detik. Nah, jadi kalau kita mencari kecepatan gabungan karena kita menggabungkan kedua mesin kita gunakan bersama-sama. Artinya kita menggabungkan mesin A dengan B, maka kita cukup tambahkan mesin A kecepatannya dengan mesin kecepatan B. Isinya 8 komponen per detik. Berapa detik waktu yang diperlukan untuk memproduksi 400 komponen? Maka kalau kita nyari waktu, komponen yang dikerjakan per kecepatan gabungan A dengan B. Ya sudah, kita masukkan 400 komponen per 8. Hasilnya 50 detik. Oke, jawabannya adalah B. Gampang sekali. Silahkan kamu coba-coba. Soal-soal seperti ini kamu latih agar kamu akan semakin terbiasa menjawab soal-soal SMPKN. Selamat berlatih dan mengulang-ulangi video ini jika kamu belum ganti dulu tinta spidolnya ya. Oh, kok pakai spidol? Ya, di sini gampang, tinggal ganti mau warna apa aja. Oke, kita pakai warna merah ya. Di sini seseorang dapat mengepak buku 112 buah dalam sehari. Berarti kecepatan dia orang pertama 112 buah per hari. Sedangkan pembantunya hanya dapat mengepak seperempat kecepatannya. Berarti pembantunya orang kedua seperempat dari 112 buku per hari. Hasilnya itu sama dengan 20 berapa? 28 ya. 28 buku per hari. Ini kecepatannya. Berapa lama bagi mereka berdua untuk mengepak 562 buku, masing-masing bekerja sendirian pada hari yang berbeda? Oh, ya udah kita cari. T1. Berarti orang pertama mengepak 560 buku dengan kecepatan 112. Hasilnya adalah 5 hari. Oke, jelas ya. Untuk orang kedua, 560 buku diselesaikan dalam waktu 28. Maka hasilnya itu sekitar berapa ya? Sekitar 20 hari. Ini kalau bekerja sendiri-sendiri. Maka salah. Oke, kita lanjut untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Kita akan bahas soal ini. Kita akan mencari penyelesaian tentang seorang yang bekerja mengepak buku 112 buah sehari. Ulang lah. Orang ikut sekali.
Oke, kita akan lanjut bahas soal-soal stand berikutnya. Ini ada orang dapat mengepak buku 112 per hari. Berarti kecepatan orang pertama itu 112 buku per hari ya. Sedangkan pembantunya mengepak buku seperempat dari kecepatan orang tersebut. Pembantunya kita misalkan kedua, artinya seperempat dari 112. Itu sekitar ya 28 buku per hari. Lebih sedikit ya. Dia bekerja lebih sedikit. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang yang jadi masalah, berapa lama diperlukan bagi mereka berdua mengepak 562 buku jika masing-masing bekerja sendiri-sendiri. Artinya kita harus menggabungkan kecepatan mereka berdua. Ya, kecepatan gabungannya adalah 112 ditambah dengan 28. Maka nanti kita akan menemukan jawaban sebesar ya 140. Oke, maka kita bisa cari waktunya. 560 diselesaikan dengan kecepatan 140 gabungan mereka berdua. Ini selesai. 56 dibagi 14 itu hasilnya 4 hari. Ya. Apakah sudah selesai? Jawabannya 4 hari? Belum. Karena mereka bekerja sendiri-sendiri, maka ini kita kalikan 2 lagi. Maka hasilnya nanti adalah 8 hari. Ya, jawabannya E. Sangat mudah, silahkan berlatih, ulang-ulangi video ini agar kamu semakin memahami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 14, misalnya ya, nomor 14. Kita coba, berapa lama diperlukan untuk mengisi penuh air ke dalam sebuah tangki dengan kapasitas 3750 cm3. Jadi biar supaya memahami dulu, ini ada tangki ya, kapasitasnya 3750, dipompakan ke dalam tangki sebesar ada kecepatan 800, jadi ada masuk 800, keluar 300, keluarnya 300. Artinya apa? Artinya kecepatan gabungannya yaitu 800 dikurang 300, yaitu 500 cm3 per menit. Artinya seperti itu. Kalau ditanya penuhnya berapa lama untuk mengisi penuh 3750 tadi, ya kita cukup selesaikan T sama dengan volume totalnya itu kita anggap S per kecepatan gabungannya ya. Artinya 3750 itu kita bagikan dengan 500 ya, kan? Oke, kita bagi 5, bagi 5 tinggal 2, hasilnya 7 ya. 25 bagi 5 5, 75, karena masih ada 10, 7,5. Oke, 7,5 artinya apa? 7 menit 30 detik, karena setengah ya, setengah menit itu 30 detik, jadi jawabannya adalah C. Oke, itu cara menjawab untuk soal seperti ini. Oke, silahkan ulangi dan nanti boleh didiskusikan di grup kalau memang ada yang masih membingungkan. Ya, kita akan lanjut ke soal-soal berikutnya. Oke, kita lanjut. Ini soal terakhir di TPA 7. Kita coba bahas 3 katup dibuka sendiri-sendiri masing-masing secara berturut-turut dapat menguras sebuah tangki dalam waktu 3, 4 menit dan 5 menit. Jadi artinya kalau ada tangki, ini ada lubang nih, 1, 2, 3 lubang. Yang di sini 3 menit, yang di sini 4 menit, yang di sini 5 menit. Terkuras sendiri-sendiri.
Pertanyaannya, berapa bagian terbesar dari tangki tersebut yang dapat dikuras dalam 1 menit dengan membuka hanya 2 katup? Artinya, kita akan coba menggabungkan. Ya, coba kita gabungkan nih, misalnya sepertiga dengan seperempat, sepertiga dengan seperempat. Hasilnya 12/7. Sekarang kita cek 3 dengan 5, artinya sepertiga dengan seperlima, 8/15. Akhir kita cek 4 dengan 5 ya, seperempat tambah seperlima, hasilnya 9/20. Maka yang terbesar itu 7/12. Oke ya, mudah sekali ya. Jadi karena penyebut yang paling kecil 12, inilah yang terbesar. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, silahkan dipahami dan diulang-ulang soal seperti ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat videonya dan selamat belajar. Dan kamu akan menjadi peserta atau mahasiswa USMPKN STAN berikutnya. Terima kasih. Wassalam. Sampai jumpa.